Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Ikhwan fillah, jamaah sekalian, calon-calon ahli surganya Allah yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, zuhur kali ini atas izin dan ridha Allah, Allah kumpulkan kita dalam suasana sehat walafiat dalam rangkaian zuhur dan sekaligus salat ghaib untuk saudara kita yang alhamdulillah hari ini kita bisa salat ghaib berjamaah menghantarkan almarhum. Mudah-mudahan seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan dalam rangkaian menuju taubatan nasuha seorang hamba Allah, kita mendapatkan kesempatan selalu untuk menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang diberi kesempatan olehnya agar kita taubatan nasuha. Untuk mendapatkan taubatan nasuha tidak semudah apa yang dibayangkan, tetapi tidak sesulit juga untuk kita melakukan langkah-langkah dalam rangka menuju taubatan nasuha. Ada beberapa langkah yang diutarakan oleh para alim ulama. Salah satunya, para alim ulama mengatakan sikap yang harus dimiliki oleh orang yang bertaubat kepada Allah, yang pertama adalah an-nadam. Apa itu an-nadam? An-nadam itu merasa susah, merasa sedih, merasa menyesal atas apa yang telah kita perbuat selama ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian yang hari ini kita sholat zuhur berjamaah, ada sebagian di antara kita yang pernah punya pengalaman secara psikologi yang sangat mendalam dengan tingkah laku kita yang di masa lalu banyak berbuat onar, berbuat maksiat, berbuat keji kepada Allah. Oleh karenanya ada 3 bagian, kata Umar bin Khattab. Ketika yang pertama manusia diberikan oleh akal oleh Allah, akalnya sempurna, tetapi dia yang tidak menyempurnakan. Maka pesan Allah dikatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau campakkan dirimu ke lembah kehinaan. Tapi lagi-lagi manusia seringkali zalim nafsi, banyak berbuat dosa, berbuat zalim dengan dirinya. Maka ketika dia menyadari itu, menyesali dengan apa yang telah dilakukan, memiliki faktor yang pertama an-nadam, maka dia merasa menyesal untuk kembali tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah agar koridornya kembali kepada jalan menuju ridhanya. Maka para alim ulama mengingatkan buat kita, selesai sholat jangan lupa kita memohon ampun kepada Allah, memohon doa selalu. Agar apa? Allah membimbing kita. Kita butuh bimbingan Allah. Kita butuh
pendampingan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oleh karenanya sebelum ajal kematian kita berharap kepada Allah semua rangkaian ibadah ini menjadikan ibadah yang butuh ibadah, ketaatan, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Tunduknya kita, patuhnya kita, pasrahnya kita, menyesalnya kita dari sebuah apa yang telah kita lakukan selama ini. Insya Allah Allah membuka pintu karunia-Nya buat kita semuanya. Yang kedua, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus memiliki langkah yang kedua, al-azm. Al-azm artinya bertekad untuk tidak mengulangi ke masa lampau. Di mana kita melakukan dosa dan maksiat, kita tidak mengulangi kembali. Apa yang telah terjadi, kita sesali. Kita sadari untuk kembali kepada koridor Allah. Karena banyak di antara kita hari ini, mohon maaf, di usia yang sudah 40 tahun, kata Rasulullah, siapa di antara usia yang 40 tahun lebih banyak langkah yang menuju ke kanannya, insya Allah selamat. Tapi bila mana langkah 40 tahun lebih banyak ke kirinya, insya Allah banyak motorotnya, maka dia celaka. Maka hari ini kita minta kepada Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang benar-benar Engkau tegakkan, Engkau luruskan, ya Allah. Dari mulai hamba lahir sampai hamba meninggal dunia. Oleh karenanya sikap yang diraih oleh orang yang menuju taubat kepada Allah harus memiliki sifat al-azm. Jadi tidak mengulangi kembali. Mungkin bagi bapak-bapak hari ini, mohon maaf, dengan segala cerita kehidupan, pastilah di antara kita tidak ada yang sempurna. Terkadang ada yang berbuat hal kecil, tapi sampai akhirnya menjadi besar. Itulah karena ada sifat pembiaran. Oleh karenanya ketika hari ini pintu taubat Allah buka buat kita, maka al-azmnya dalam hati kita betul-betul faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tekad yang kuat. Ada 4 syarat: niat, kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Insya Allah kita akan bahagia, hati kita akan legowo. Yang ketiga, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu istighfar. Maka para ulama mengingatkan, kalau bagi Rasulullah mengajarkan satu hari 100 kali kita istighfar, kita minimal 33 kali habis sholat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yuk kita berjamaah. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Jadi dirasakan oleh hati. Maka pada kajian seringkali kami mengantarkan di PLN dengan kawan-kawan PLN, ada 3 bagian tuh ketika kita istighfar. Hatinya, ucapannya, perbuatannya harus sinkron. Jangan nanti ucapan sama hati ini bertolak belakang. Maka orang yang taubat kepada Allah, istighfarnya, istighfar hati itu benar-benar sungguh-sungguh
meminta kepada Allah dari apa yang telah kita lakukan, ya Rabb. Kalaupun hamba tidak ucapkan, Engkau yang Maha tahu. Kenapa ada kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Maka ulama mengatakan ketika kita mau mengamalkan sesuatu, baca doa Allahu syahiri, Allahu naziri, Allahu alai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia yang tahu, dia yang mengawasi, dia yang mengevaluasi. Semua tindak tanduk kita tidak ada yang tidak berbekas. Semuanya wa atharna bihim, jejak kita akan diketahuinya. Oleh karenanya pada kesempatan ini, ayo perbanyak istighfar kepada Allah. Jangan bahasa guyonannya istighfar kita istighfar yang kadang-kadang cuma di mulut tapi prakteknya tidak sinkron. Maka dalam syarah mengatakan dilalatul hal afdalu min dilalatil maqam, berbuat lebih indah dibandingkan bicara. Maka jamaah hari ini ketika istighfar 3 kali istighfar, mungkin yang pertama belum sahih, yang kedua masih setengah ragu, yang ketiga mulai yakin kepada Allah. Maka kenapa pengulangannya, mohon maaf, ulama mengatakan 33 kali. Mungkin dari ketukan yang pertama subhanallah, subhanallah, yang kedua masih belum mengena di hati kita, subhanallah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai ketukan yang 33 kali, itu menjadikan sebuah ketukan yang mendasar sampai ke ranah qalbun kita, betul-betul menjadi qalbun yang sahih, sehingga melahirkan qalbun yang salim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita hari ini menjadi istighfar yang Allah ampuni semuanya. Yang keempat, meneliti kewajiban kita, mengingat kembali, bermuhasabah diri kita, apa yang telah kita tinggalkan selama ini. Buat saudara-saudara sekalian, karena ini merupakan di penghujung akhir tahun, nanti barangkali ada muhasabah diri kita dengan tingkat muaqabah, muraqabah, muhasabah dan mujahadah. Ada kesungguhan hati kita untuk apa? Melahirkan kembali 4 pertanyaan. Siapa kita? Dari mana kita? Bekal apa kita? Dan kemana kita? Kalau semuanya kita sudah bermuhasabah diri, apa yang telah kita tinggalkan selama kita balik sampai hari ini, mungkin sholatnya, maka qadha. Kalau ada yang tertinggal dan ditinggal, maka kewajiban kita wajib mengganti dengan sholat qadha. Bagaimana Ustaz cara menggantinya? Selesai Anda sholat zuhur, qabla zuhur, ba'da, lakukan sholat qadha. Untuk apa? Mengqadha sholat yang tertinggal. Zuhur saat ketika zuhur, asar ketika asar, maghrib ketika maghrib. Jadi 1 hari 1 kali qadha yang kita tinggal, terus kita perbaharui, kita benahi. Semuanya kita pasrah kepada Allah. Karena ini merupakan ada al-hujjatul balighah, argumentasi yang dikuatkan berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mengabaikannya. Kalau ada yang tertinggal, kerjakan saja dengan qadha kita. Barangkali kita berusaha untuk membenahi dan memperbaiki diri. Karena mohon maaf, di usia-usia hari ini, bagi rekan-rekan sekalian yang sudah 40 tahun, ini lebih banyak baper. Kadang-kadang air mata sudah netes. Kenapa air mata netes? Karena tadi kita ingat, sadar betul ketika di titik tertentu ada klimaks, ada cara kita berpikir, cara kita bertindak sudah mulai berbeda. Ketika usia 20, 30 masih kencang-kencangnya luar biasa. Mulai 40, 50 sudah mulai tenaga udah mulai berkurang. Pemikiran kita udah mulai arahnya arah lebih banyak akhirat. Maka diingatkan, ulama mengatakan kata-kata imal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Beramal buat akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Maka yang terakhir sebagai penutup, langkah-langkah taubat sebetulnya ada 15, tapi minimal hari ini menjadikan wawasan buat kita untuk meningkat daripada kajian kita. Yang kelima, wajib mengembalikan hak kepada orang lain. Jika ada barang orang lain yang kita ambil, mohon maaf, jangan dibiarkan dan jangan ada pembiaran. Kalau ada sesuatu yang pernah kita ambil dengan kezaliman kita, Islam mengajarkan la dirar wa la dirar. Jangan merugikan dan dirugikan. Mungkin tanah sejengkal dengan tetangga kita, tapi sampai hari ini hati kita mengatakan, saya pernah mengambil, saya pernah menyerobot. Kembalikan, temui orang yang bersangkutan. Bagaimana Ustaz? Seandainya saya temui orang itu meninggal dunia, temukan ahli warisnya. Bagaimana ahli warisnya tidak ketemu Ustaz? Temukan sebagai bagian baitul mal. Untuk apa? Pengurus masjid misalkan, dia sebagai ikrar mengatasnamakan daripada orang yang pernah dizolimi, maka ada ijab kabul, kembalikan barang seharga itu saat itu, maka insya Allah Allah maha mengetahuinya. Jangan sampai kita meyakini ahli sunnah wal jamaah adanya azabil qabri wa azabil akhirah, ada azab kubur dan azab akhirat. Jangan sampai kita nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bacakan Fatihah hari ini, rekan-rekan semuanya di Kejagung sampai hari ini. Jika ada kesalahan dan kehilapan kita, Allah memberikan pintu ampun buat kita semuanya. Sihati niyah. Al-Fatihah. Suratul ladzina alaihim ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Insyaallah sukses selalu, sehat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.